ada beberapa tahapan dan form informasi yang perlu kalian isi. Dan untuk dokumen yang dibutuhkan itu juga tidak banyak, cukup dengan iktp saja. Tidak perlu melautkan akun internet banking atau BPJS Ketenagakerjaan. Setelah pengajuan kartunya disetujui, kalian bisa langsung menggunakan limit kreditnya untuk berbelanja tanpa harus menunggu kartu fisiknya datang. Kemudian kekurangan selanjutnya dari Mayapada Scorecard ini adalah belum adanya fitur cicilan. Sistem pembayarannya cuma bisa minimum payment dan full payment saja. Padahal fitur cicilan ini menurut saya sangat penting sekali ya, terutama untuk pembelian barang dengan jumlah atau nominal yang besar. Meskipun bisa menggunakan alternatif lain seperti minimum payment, tapi saya rasa itu bukan pilihan yang terbaik. Di video saya sebelumnya, saya pernah membahas tentang Mayapada Scorecard ini di awal launching produknya. Kartu kredit yang dikeluarkan oleh PT Scorecard Teknologi Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Mayapada. Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas tentang kelebihan dan kekurangan Mayapada Scorecard ini. Sekaligus kita juga akan membahas reward dan biaya yang dikenakan kepada pengguna, seperti iuran tahunan, biaya transaksi, dan biaya lain-lainnya. Simak terus video ini sampai selesai karena akan ada banyak informasi penting yang sayang untuk dilewatkan. Untuk mendapatkan kartu kredit ini sebenarnya kalian itu tidak perlu menjadi pengguna aplikasi ScoreLife. Kalian bisa langsung putar roda untuk masuk ke dalam waiting list langsung di aplikasi Scorecard. Dan aplikasinya bisa kalian dapatkan di Google Play Store atau di App Store. Ya, meskipun peluang pengajuannya itu bisa jadi lebih tinggi kalau kalian itu pengguna aplikasi ScoreLife. Mungkin karena produknya masih dalam tahap uji coba atau pengembangan, atau mungkin ada kebijakan lain dari penerbit kartu. Yang pasti kartu kredit ini hanya bisa dimiliki oleh pengguna terpilih saja. Kalau kita membahas kelebihan dari Mayapada Scorecard ini, menurut saya pribadi itu cara pengajuannya sangat simpel dan mudah. Ada beberapa tahapan dan form informasi yang perlu kalian isi. Dan untuk dokumen yang dibutuhkan itu juga tidak banyak, cukup dengan iktp saja. Tidak perlu melautkan akun internet banking atau BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di sini kita itu diminta untuk menautkan akun LinkedIn. Jadi buat yang tidak punya akun LinkedIn, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu sebelum kalian memulai pengajuan kartu ini. Dan sepertinya ini hanya digunakan sebagai formalitas saja. Penilaian sebenarnya tetap pada faktor skor dan histori kredit. Untuk proses verifikasinya menurut saya pribadi juga lumayan cepat, cukup 1 hari kerja saja. Jadi kalau teman-teman semuanya mau apply, sebaiknya itu di jam dan di hari kerja. Mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore di hari Senin sampai dengan Jumat. Agar proses verifikasinya itu tidak terpending dan langsung mendapatkan notifikasi persetujuan. Setelah pengajuan kartunya disetujui, kalian bisa langsung menggunakan limit kreditnya untuk berbelanja tanpa harus menunggu kartu fisiknya datang. Selain itu, kalian akan mendapatkan notifikasi secara real time pada saat bertransaksi. Hal ini tentunya sangat bagus sekali untuk menjaga keamanan akun. Dan untuk kelebihan lainnya sejauh ini menurut saya memang belum ada. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat tentang kelebihan kartu ini, bisa untuk menuliskannya di kolom komentar. Setelah kita bahas kelebihannya, sekarang kita akan membahas kekurangan dari Mayapada Scorecard ini. Menurut saya pribadi, kekurangan dari kartu kredit ini adalah pengajuannya yang masih terbatas, alias tidak semua orang bisa mengajukan. Selain harus masuk ke dalam waiting list, ternyata cover area kartu kredit ini juga masih terbatas, hanya di area Jabodetabek saja. Tapi dari beberapa informasi yang saya dapatkan, ada juga yang domisilinya itu di luar Jabodetabek, tapi berhasil apply dan di-approve. Entah karena faktor keberuntungan atau ada faktor lain yang mempengaruhinya. Kemudian kekurangan selanjutnya dari Mayapada Scorecard ini adalah belum adanya fitur cicilan. Sistem pembayarannya cuma bisa minimum payment dan full payment saja. Padahal fitur cicilan ini menurut saya sangat penting sekali ya, terutama untuk pembelian barang dengan jumlah atau nominal yang besar. Meskipun bisa menggunakan alternatif lain seperti minimum payment, tapi saya rasa itu bukan pilihan yang terbaik.
Kemudian kekurangan lain dari kartu kredit ini adalah bagi yang sudah punya kartu kredit reguler dari Bank Mayapada tidak bisa mengajukan kartu kredit scorecard ini. Nah, alasan ini menurut saya sedikit aneh ya, dan baru saya temui di kartu kredit scorecard ini. Ya mungkin ini kebijakan internal dari perusahaan atau dari bank penerbit kartu. Jadi buat kalian para pemegang kartu kredit reguler Bank Mayapada, sebaiknya tidak usah sepin-sepin untuk masuk waiting list dimulai dari sekarang. Untuk kekurangan lainnya sejauh ini menurut saya belum ada lagi. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat tentang kekurangan lain dari kartu kredit ini, bisa menambahkannya di kolom komentar. Untuk reward dari Mayapada Scorecard ini ada dalam bentuk score point. Nah, score point ini bisa kalian dapatkan mulai dari pertama kali kalian memutar roda waiting list, kemudian pengisian data pengajuan, sampai transaksi pembelanjaan. Nah, score point ini juga bisa kalian akumulasikan untuk membayar tagihan setiap bulan. Untuk masalah nilai tukar poinnya, kalian bisa langsung lihat di dashboard aplikasi Scorecard. Berapa rupiah untuk satu score point yang kalian dapatkan. Untuk masalah iuran tahunan, Mayapada Scorecard ini gratis di tahun pertama, dan di tahun berikutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp300.000 per tahun. Dan untuk biaya lain-lain, kalian bisa simak rinciannya sebagai berikut. Oke, jadi kesimpulannya ada beberapa fitur yang sebenarnya itu sangat dibutuhkan pengguna kartu kredit yang belum tersedia di Mayapada Scorecard ini. Salah satunya adalah fitur cicilan. Dan kekurangan lain seperti waiting list dan cover area sepertinya akan membuat kartu kredit ini menjadi sepi peminat. Kita berprasangka baik saja, mungkin karena masih dalam tahap pengembangan atau uji coba, mudah-mudahan kedepannya akan semakin banyak perubahan yang positif. Seperti biasanya, buat yang punya pertanyaan seputar tema pada video kali ini, silakan untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Terima kasih dan semoga bermanfaat.